Di pertemuan pers, Pak Yom mengumumkan kematian putrinya. Di sisi lain, Sung Jun menemui Pak Baek di rumahnya dan melihat tato yang sama dengan supir taksi, Pak Choi. Para juri yang lain sedang melayat ke kematian anak Pak Yom. Lalu mereka membahas dan mencurigai bahwa pembunuhnya itu ada di antara mereka sendiri. Ada pesan link di HP-nya Pak Yom. Setelah dibuka, ternyata isi videonya 우리 아버지가 당신을 기다리고 있어요. 제발 살려주세요. 너 때문에 아빠 나를 살려줘. 웃어야 예쁘지. ngelihat Pak Yom sedih, aku nggak ikut sedih. Tapi ngelihat anaknya yang disiksa, aku turut prihatin. Ya, begitulah dendam. Lalu Pak Yom melihat Sung Jun memakai kalung yang bagi dia itu nggak asing. Dan ternyata kalung itu adalah kalung yang dipakai Sung Jae waktu kecil. Wah, besoknya Pak Yom langsung mencari tahu tentang Sung Jun. Dan ternyata Sung Jun bukan anak adopsi. Kemudian dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyelidiki tentang kalung itu. Dan rupanya kalung itu adalah pemberian dari kakaknya. Dan dia bilang kakaknya itu telah meninggal sejak lama. Padahal kan yang kita tahu dia cuma punya abang, ya kan? Karena pernyataan berikut, Pak Yom ingat bahwa Yoon Jae memang punya seorang kakak yang bernama Yoon Jung. Dan gadis kecil inilah yang dilecehkan oleh Pak Yom. Juga mereka memiliki kalung yang sama. Pak Yom menyimpulkan bahwa Sung Jun itu adalah Yoon Jae. Di lain sisi, Sung Jun lagi ketemu sama Pak Jung Man Chun. Dia ngaku bahwa dia itu disuruh orang untuk menjadi pembunuh yang difitnah karena bakalan dibayar untuk operasi anaknya. Untuk membuktikan itu, dia jujur sama Sung Jun kalau dia itu punya rekaman asli perbincangan mereka. Ketika Sung Hoon mau ke rumah sakit untuk menjumpai Jung Man Chun, malah dia mendapati Jung Man Chun jatuh dari gedung atap dan melihat seseorang di atas, tapi nggak jelas siapa. Sampai di atas ada seorang polisi yang terluka. Setelah sadar, dia dimintai keterangan dan begini penjelasannya. 여기서 좀 더 이따 갑시다. 이거 좀 맞아. 정신을 차리고 Jadi dia nggak tahu siapa yang memukul kepalanya dari belakang. Keluarga Pak Jung Man Chun didatangin oleh seseorang yang membuat istrinya kaget. Nggak lama kemudian, Sung Jun malah terciduk sedang memegang pisau di atas perut istrinya Jung Man Chun. Wah, saat Sung Jun bisa kabur, dia malah dibekap. Ya ampun, kasian banget sih hidup kamu, nak. Lalu detektif lain ngasih tahu ke orang tua Sung Jun bahwa Sung Jun itu sekarang jadi DPO. Sung Jun udah dibekap sama seseorang yang mengingatkan dia di masa kelamnya. Dan itu adalah Pak Baek. Tapi tunggu deh. Sung Jun nggak asing sama nama Yoon Jae, tapi dia nggak mengakui bahwa itu adalah namanya. Lalu Pak Baek ingat kalau Yoon Jae juga memakai kalung yang dipakai oleh Sung Jun. Dia kesal karena menganggap kalau Sung Jun itu adalah Yoon Jae yang telah membunuh putrinya. Ketika Pak Baek mau menusukkan pisau ke bola matanya Sung Jun, dengan sigap Sung Jun masih bisa melawan mereka. Ya dong, masa bintang utama langsung meninggoy, ya kan? Sung Jun berhasil kabur, tapi dia terpojok di tepi jurang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung aja tuh terjun ke bawah. Nah, menurut aku Sung Jun itu bukan Yoon Jae ya, tapi salah satu anak yang dieksploitasi oleh Pak Baek. Karena dia adalah mantan bos Bubble, seorang psikopat, kita langsung curiga ke dia ya.